Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu saat ketika saya melihat sebuah postingan di sosial media di mana ada video yang memperlihatkan beberapa hewan buas berjalan bersama-sama dengan hewan yang biasa dimangsanya, mereka mengendap-endap di malam hari. Kemudian ada tulisan di postingan tersebut yang artinya kira-kira inilah keadaan ketika para hewan selesai berakting. Nah, saudara, ini menjadi hal yang lucu dikomentari oleh banyak orang karena tentunya kita sering melihat hewan-hewan yang buas itu berkejar-kejaran dengan hewan-hewan yang menjadi pemangsanya, dan kita bisa saksikan ini di acara-acara TV dokumenter. Saya memang tidak sempat memastikan hal ini apakah benar atau tidak, namun pastinya ini merupakan hal yang menakjubkan untuk dilihat. Dan pernahkah saudara berpikir atau berimajinasi bagaimana kalau hal itu benar-benar adalah sebuah kejadian yang nyata di mana kita akan melihat dunia penuh dengan kedamaian dan keharmonisan. Termasuk hewan buas pun dapat bermain dengan hewan yang lemah. Semua makhluk hidup damai dan penuh kasih sayang. Saudara, dalam kitab Yesaya 11 ayat 6-9 kita bisa melihat gambaran visi yang harmonis ini. Bayangkan saudara, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara, ini adalah tulisan yang kita dapat baca di kitab Yesaya. Dan ini adalah tujuan Tuhan bagi kita semua untuk hidup dalam keharmonisan. Ini adalah hati Tuhan bagi kita semua. Dan untuk mencapainya, Tuhan mentransformasi dan menguduskan kita. Dan saat kita mengalami transformasi, Tuhan menjadikan kita bejana bagi orang lain untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Saudara, panggilan kita jelas, yaitu menjadi pembawa perdamaian, memulihkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Saudara, kita tidak hanya berhenti agar membawa damai bagi orang-orang yang sedang bertikai, atau menolong orang berdamai dengan dirinya, keluarga maupun lingkungan. Kedamaian yang paling dibutuhkan manusia adalah agar manusia dapat kembali kepada Tuhan. Saudara, kekristenan pada intinya bukan tentang agama, melainkan pemulihan hubungan dunia dengan Tuhan. Karena inilah yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia telah mati untuk kita yang berdosa ini, sehingga kita dibenarkan dan dapat datang kepada Allah yang kudus. Dengan demikian, hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan. Kita yang dulu jauh, sekarang dekat. Sekarang kita di dalam Kristus, dan kita adalah ciptaan baru. Dan Dia memberikan kita tujuan yang baru juga. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 17-18 kita membaca bagaimana Paulus menekankan tentang pelayanan pendamaian ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, tujuan Tuhan bagi kita adalah untuk mendamaikan orang dengan Tuhan. Ini bukan tugas para hamba Tuhan saja, bukan tugas para misionaris, tetapi bagi kita semua sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi misionaris di bidang kita masing-masing. Dan tugas Tuhan belum selesai, dan Dia mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Kita memiliki peran penting dalam menjangkau dunia. Kita adalah rekan-rekan misionaris dengan Yesus. Kita adalah perwakilannya dan saksi Kristus.
kita membagikan pesan perdamaian kepada dunia, dimanapun dan melalui apapun yang kita lakukan. Apa yang membuat orang Kristen dipanggil peacemaker? Karena kita tidak hanya hidup dalam kasih dengan sesama, tetapi juga karena kita mengundang orang untuk berdamai dengan Allah. Sama seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 19-20, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, ayat ini menekankan bahwa sekali lagi Allah mendamaikan dunia kepadanya dalam Kristus. Panggilan kita jelas, saudara, yaitu membagikan pesan pendamaian kepada dunia. Kita adalah duta Kristus, di mana kita membuat seruannya tentang damai ini dikenal melalui kehidupan kita. Kita mengundang orang untuk berdamai dengan Tuhan. Orang akan berdamai dengan Tuhan ketika Injil diwartakan. Ketika mereka mendengar Injil, ketika mereka memahami bahwa dosa-dosa mereka telah dihapus karena karya tebusan Yesus Kristus. Dan sama seperti para murid diberdayakan oleh Roh Kudus menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, kita juga dapat diberdayakan untuk menjadi saksi, dan kita dapat terlibat dengan cara berdoa, memberi, dan pergi sampai ke ujung bumi sehingga semua makhluk mendengar berita pendamaian ini. Tuhan Yesus memberkati.